Hai semuanya, balik lagi bareng gue, Erin. Jadi di video sebelumnya kan gue udah ceritain tuh kesibukan gue apa aja nih akhir-akhir ini. Nah tapi gue lupa bilang, gue udah ngapain aja sama teman-teman gue di MIT. Jadi sekarang di video ini gue bakal kasih tahu live update gue dan tips-tips masuk kuliah di MIT. Oke, yang pertama, pas bulan April kemarin ada yang namanya CP atau Campus Preview. Itu kayak open house gitu loh, jadi kayak semua dorm, fakultas, sama komunitas di MIT bikin event di Zoom dan kita bebas gitu mau ikut yang mana. Dari CP itu gue jadi kenal sama banyak kakak kelas MIT dan mereka semua baik banget semuanya. Dan gue juga ikut fakultas-fakultas yang kayak gue tadinya nggak berpikir gue bakal kesono gitu loh. Kayak gue kan ikut aerospace engineering. Gue jadi mikir apa gue jadi astronot aja gitu ya, gak usah jadi dokter, kayak seru gitu jadi astronot. Gue juga udah join banyak banget grup di MIT, ada grup Facebook, Discord, WhatsApp, Slack, Instagram juga ada. Dan mereka anaknya kayak baik banget gitu, aktif, responsif banget. Kalau ada yang nanya, pasti dijawab. Kayak ada yang nanya, ini cara belajar ini gimana sih? Terus langsung ada yang bales dengan dia kasih soal tes dari 10 tahun sebelumnya gitu ke grup WhatsApp. Baik banget gak sih? Kan padahal belum pernah ketemu gitu loh. Terus gue sama teman-teman gue yang seangkatan ini juga udah ngadain Zoom 2 kali. Dan acaranya seru sih. Awalnya awkward gitu kan, diem-dieman. Tapi makin lama ngobrol-ngobrol ya seru juga gitu kan, baik kesamaan kita. Terus gue juga udah dapet teman sekamar atau roommate. Karena kita ketemunya di Instagram gitu. Dia nge-DM gue dan kita kebetulan sama-sama suka biological engineering. Dia juga suka biola dan gue juga suka gambar, dia juga suka gambar. Jadi kayak klop banget gitu lah. Terus terakhir minggu lalu gue ada tugas bikin esai laporan gitu dari MIT. Dan gue nggak tahu ini apa gue yang mikirnya lama atau gue yang nggak bisa bagi waktu apa gimana. Tapi itu esai gue submit 2 detik sebelum deadline. Jadi kayak gue submit, tik, deadline. Nah gitu. Itu gue kayak kasih tahu ke teman sekamar gue, terus dia bilang, OMG, yes, I'm so proud of you, gitu ya. Dia bangga sama gue juga bangga sama gue. 2 detik sebelum deadline, mantap. Sebelum gue kasih tahu gimana cara buat nulis activities, gue mau bilangin dulu kalau proses penerimaan mahasiswa di Amerika itu holistic. Jadi dia ngeliat lu itu secara keseluruhan gitu loh. Jadi nggak ngeliat dari nilai sekolah aja, tapi lihat juga dari prestasi, kegiatan, esai, interview, dan lain-lain. Jadi menurut gue kalau kalian masih bisa ikut kegiatan sih ya ikut aja. Tapi ingat, jangan ikut kegiatan cuma biar bagus gitu kelihatan di CV. Itu namanya lu nggak tulus. Ikut kegiatan yang lu suka, yang lu mampu, dan yang waktunya cocok sama jadwal lu. Dan soalnya kayak banyak orang yang nanya gue kayak gini, Kak, kalau ngajar anak-anak atau ikut MPK atau ikut ini itu apakah memperbesar kemungkinan diterima gitu di MIT? Dan jawaban gue adalah, gue nggak tahu. Karena yang tahu itu hanya Tuhan dan petugas admissionnya. Jadi jangan tanya gue karena gue nggak tahu. Jadi saran gue adalah sekarang ikutin activities aja. Karena emang kalau lu put heart in those activities, pasti juga petugas admissionnya tahu kok kalau lu emang niat gitu ngerjain aktivitasnya. Dan saran gue lagi, mendingan lu ikut lebih sedikit aktivitas, tapi tugas dan posisi lu itu lebih penting daripada lu ikut banyak aktivitas tapi lu jadi anggota doang gitu nggak ngapa-ngapain. Oke, sekarang tipsnya. Pertama, ingat kalau high school atau SMA di Amerika itu 4 tahun. Jadi kalau di Indonesia, hitungnya kita dari kelas 9. Jadi kalau lu punya kegiatan atau prestasi yang cukup keren gitu di kelas 9, lu cantumin aja di aplikasinya. Kedua, untuk activities, lu bakal ditanya ikutnya itu berapa jam per minggu dan berapa minggu per tahun. Jadi lu nulisnya itu jujur aja. Kalau emang lu ikut 1 jam ya tulislah 1 jam, jangan ditambah-tambahin. Karena kalau misalnya lu tambah-tambahin gitu jadi 5 jam, 6 jam, kan petugasnya juga bingung kan, nih anak aktivitas doang kapan belajarnya gitu. Terus ketiga, kalau di Common App, itu nulis aplikasinya maksimal 150 karakter nih, lu nulis deskripsi aktivitasnya. Jadi usahain lu nulisnya singkat, padat, jelas. Gak usah pakai kalimat lengkap gak apa-apa, yang penting grammarnya sama vocabulary-nya benar. Nih gue kasih contoh punya gue sendiri ya. Ini contoh nulis ekskul. Concertmaster and violinist, Saint Ursula Junior High School Orchestra. Perform in school masses and events, held the 2018 Kita Bhinneka Kita Indonesia Concert, perform at the 2017 Indonesia Orchestra Ensemble Festival, 2 hours per week, 40 weeks per year, grade 9. Terus, contoh buat employment, graphic designer at Deux. Deux is an educational platform made by the medalists from the 2018 to 2020 National Science Olympiad in Mathematics. I designed Deux Instagram at Deux_math weekly post to prepare medalists hoping to represent Indonesia in the International Mathematical Olympiad for national training. Jadi intinya kalian gunain kalimat yang aktif dan jangan lupa cantumin prestasi kalian sama ngikutin aktivitas itu.
recommendation letter. Jadi hampir semua universitas di Amerika itu minta recommendation letter atau surat rekomendasi dari 3 guru. Yang pertama, guru BK, kedua, guru IPA, ketiga, guru bahasa atau guru ilmu sosial. Kalau gua waktu kemarin itu milihnya guru matematika minat sama guru Jerman. Ini gue milih guru matematika minat karena ini bapaknya ini udah ngajar gue dari kelas 10 di Science Club. Terus pas kelas 11, bapaknya jadi wali kelas gue. Dan pas kelas 12, juga bapaknya tetap ngajar mat minat ke gue. Jadi luar kelas juga bapaknya suka nemenin gue di lomba-lomba gitu. Jadi gue yakin sama 3 tahun itu bapaknya udah tau lah gue orangnya kayak gimana. Jadi gue yakin bisa nulis surat rekomendasi yang bagus. Terus kedua, gue pilih guru Jerman karena gue butuh perspektif dari orang yang gak ngeliat gue dari sisi akademisnya doang. Dari orang yang tahu kalau di luar semua dunia paralimpiadaan gue itu, gue ternyata juga jago gambar loh. Gue kalau bikin presentasi juga bagus loh. Kayak gitu contohnya. Nah, jadi gue pilih guru Jerman karena cuma di pelajaran Jerman nih yang tugas gambarnya banyak. Sebenarnya bukan tugas gambar sih, kayak di Jerman itu sering presentasi. Nah, kalau presentasi pakai gambar sendiri, bukan gambar print dari internet, itu dapat poinnya lebih. Jadi setiap ada presentasi, gue gambar sendiri tuh, gue gambar, gue warnain sendiri. Gue bahkan ingat, gue pernah dapat nilai 98 di mid semester, nilai keterampilan. Dan itu nilai keterampilan tertinggi gue di luar matematika. Jadi gue pilih Jerman. Dan juga guru Jermannya pernah ngomong gitu di kelas, katanya kalau mau tahu sifat anak, jangan tanya ke wali kelas. Tanya ke guru lintas minat yang udah ngajar anaknya 3 tahun. Jadi pasti tahu perubahan anaknya gimana dari awal kelas 10 sampai kelas 12. Terus kan gue iseng nanya kan, terus Frau, perubahan saya gimana? Oh, kamu sekarang lebih sering gak masuk kelas, kayak begitu. Ya gak apa-apa dong, positif dong. Berarti semakin besar, gue semakin banyak ikut kegiatan. Ya. Terus cara mintanya, gue kasih tau kalian cara mintanya, karena waktu itu pas gue mau minta itu gue deg-degan banget. Itu kayak chat, kan gue ngechat WA kan. Itu gue chatnya gue baca 100 kali, kayak gue takut salah ngomong, atau takut ada kata-kata yang bisa menyinggung, atau takut informasinya kurang jelas, kayak begitu. Jadi gue kasih template-nya aja, kurang lebih kayak begini. Selamat pagi atau siang, Pak, Bu, ini siapa? Sebutin nama kalian, dari kelas berapa. Tahun ini saya berencana untuk apply ke universitas mana-mana-mana. Saya memilih Bapak atau Ibu karena apa? Apakah Bapak, Ibu berkenan memberikan surat rekomendasi yang kuat untuk saya? Terima kasih. Terus udah itu aja basicnya, tinggal kalian kasih pemanis lah di mana-mana. Terus saran gue buat yang masih kelas 10-11 atau kelas 12 awal, pertama kerjain semua tugas yang kalian bisa kerjain dengan maksimal. Karena mungkin kan kalian suka mikir kan, ini tugas buat apa sih, gak penting banget kayak gitu. Tapi gue bilang kerjain aja. Karena nih ya contohnya pas kelas 11 itu, gue kan ada tugas BK kan. Itu kayak ditanya tentang mental health, disuruh ceritain keadaan mental health kita gimana, terus cara kita ningkatin mental health kita itu gimana. Nah, kebetulan waktu itu gue emang lagi down gitu loh, emang lagi nggak baik gitu. Jadi karena ada tugas itu, dan karena gue suka nulis, tugasnya itu gue bikin panjang tuh, 3 halaman 1.500 kata. Beneran gue bikin segitu dan gue kirim ke guru BK-nya. Dan ternyata tugas itu yang gue bikin pas kelas 11 yang jadi acuan oleh guru BK gue untuk nulis surat rekomendasi. Kan kayak gak nyangka kan waktu gue bikin tugas itu. Jadi gue bersyukur banget karena waktu itu gue bikinnya dengan sepenuh hati. Terus kedua, saran gue, kalian kalau di kelas aktif-aktif lah selalu. Gue sih pas offline juga pas di kelas kayak malu-malu gitu. Kayak guru nanya atau minta tolong pasti gue gak pernah jawab. Tapi pas online gue jawab aja. Karena dulu kan gue takut salah, takut dijudge gitu. Tapi kan kalau online kan siapa yang ngejudge kan? Kan kita nggak ngelihat reaksi orang secara langsung kan. Jadi kalau salah ya udah nggak apa-apa, bisa dibuat jadi lebih baik lagi. Terus juga gue ngerasa kalau dengan lebih aktif di kelas itu, pelajarannya jadi lebih gampang masuk ke otak. Nah, karena lebih gampang masuk ke otak, jadi ya nilai gue juga makin bagus juga. Jadi ya kalian aktif-aktiflah di kelas. Terakhir, interview. Sebelum gue kasih tipsnya, gue mau disclaimer dulu. Yang tahu alasan kenapa gue bisa diterima di MIT itu hanya Tuhan dan petugas admission. Tapi kalau ditanya, menurut gue apa sih yang bisa bikin gue keterima? Jawaban gue adalah interview. Ada 3 tips yang gue mau kasih. Pertama, kalian research dulu tentang yang mau interview kalian itu. Orangnya kayak apa, umurnya berapa, dan kerja di bidang apa. Jadi kalian bisa siapin dulu lah topik-topik yang bisa kalian omongin sama yang interview kalian. Kedua, siapin 3 poin berbeda tentang diri kalian yang kurang lebih nge-highlight kegiatan sama prestasi kalian apa aja. Kalau gue waktu itu poinnya 1, gue ikut Olimpiade Matematika. Kedua, gue suka musik, gue bisa nyanyi, gue bisa main piano, biola, gitar. Terus ketiga, gue juga suka gambar. Make sure 3 poin itu beneran adanya, jangan kalian buat-buat. Dan make sure juga kalau kalian ditanya tentang 3 poin itu, kalian bisa jawab panjang lebar. Dan kalian juga bikin
berbeda gitu. Kalian kasih bumbu-bumbu dikit di cerita kalian. Kayak contohnya, gue ikut Olimpiade Matematika kan. Yang ikut Olimpiade Matematika di dunia ini kan banyak kan. Yang membedakan gue dengan mereka apa? Jadi gue tambahin lah. Misalnya ada pengalaman gue yang lucu nih pas lagi lomba ini, kayak gitu gue tambahin. Terus ketiga, siapin pertanyaan buat interviewnya. Kalau di interview Universitas Amerika itu santai, nggak formal banget. Jadi kayak ngobrol aja biasa. Jadi dia berharap lu ngasih pertanyaan juga buat dia. Jadi lu siapin pertanyaan, gak usah yang pertanyaan yang serius-serius amat juga nggak apa-apa. Kayak gue nanya ke dia, yang pertama, kenapa cincin MIT namanya bracelet atau tikus kuningan? Padahal itu cincinnya terbuat dari emas dan gambar itu bukan tikus, gambar berang-berang. Terus kedua, gue juga nanya kenapa pas bapak SMA milihnya dari berbagai universitas yang ada, milihnya MIT, kayak gitu. Terus gue mau cerita, gue itu sebenarnya sangat tidak pede dalam hal interview. Soalnya pas SMA, gue udah pernah interview panitia 2 kali, dan dua-duanya ditolak. Jadi ya gue minder banget gitu lah kalau soal interview. Saking mindernya itu, kayak seminggu sebelum interview, kan gue nggak terlalu jago, menurut gue nggak terlalu jago speaking English ya. Gue itu dengerin podcast bahasa Inggris, gue dengerin lagu-lagu Inggris doang tuh sama seminggu. Padahal gue lagi demam-demamnya sama Korea sama BTS. Tapi itu 1 minggu, gue dengerinnya lagu bahasa Inggris semua. Nggak ada lagu Indonesia, lagu Korea, nggak. Lagu bahasa Inggris semua, biar gue biasa gitu. So gue takut, gue nggak tahu mau ngomong apa, atau gue takut gue nggak ngerti itu bapaknya ngomong apaan. Untungnya, beberapa hari sebelum interview, gue udah diarahin sama konsultan gue kayak gimana, dan sehari sebelumnya gue juga udah latihan interview dan kayak very well gitu. Dan interviewnya yang dari konsultan gue juga senang gitu nge-interview gue. Jadi gue makin pede lah buat interview. Sampailah hari interview. Interviewnya jam 1 pagi karena perbedaan waktu. Jadi gue sebelumnya udah tidur siang dulu. Sebelum interview gue juga udah nyari-nyari info tentang bapaknya yang mau interview gue. Dan dia alumni MIT, sekarang umur kayak 60 tahunan. Terus CEO di perusahaan komputer gitu lah, gue nggak tahu perusahaan apaan. Nah, jadi gue udah siapin jokes bapak-bapak gitu di cerita gue, siapa tahu gitu dia ketawa gitu kan. Pas interviewnya lancar jaya. Gue bisa jawab semua pertanyaan dia jawab pertanyaan gue, dan dia juga ketawa ke semua jokes yang udah gue bikin. Nah, masalahnya cuma satu, kan bapaknya kayaknya udah habis topik, dan gue juga udah nggak ada pertanyaan yang gue mau tanyain. Tapi itu interview baru 15 menit. Kalau gue kasih tahu nih, interview yang biasanya itu setengah jam sampai 1 jam, 15 menit kan masih jauh banget dong ya. Jadi pas bapaknya nanya, anything else? Ya udah gue jawab aja, can I sing? Terus dia bingung, hah? Can I sing? Terus dia kayak, iya. Ya udah gue ambil gitar, gue nyanyi tuh ke si bapak. Gue nyanyi Elvis Presley yang Can't Help Falling in Love gitu. Bapaknya juga awalnya kaget sih, cuman gue nyanyi aja. Untung itu walaupun gue udah lama gak latihan, gue masih lancar nyanyinya. Dan kayak bapaknya kayak tepuk tangan gitu pas interview, atau enggak ya. Pokoknya dia bilang kayak bagus gitu, makasih udah nyanyi. Terus kayak gue jadi tambah topik lagi kan, kayak bapak suka nyanyi nggak? Oh enggak, anak saya yang suka nyanyi, kayak gitu-gitu. Dan menurut gue dengan gue aksi gue nyanyi secara spontan kayak gitu, itulah yang mungkin bisa membuat gue masuk sih. Sekian dari gue, makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!